Ayo, siapa di sini yang masih khawatir dengan kredit pintar? Takut datanya disebar, takut juga dengan ancaman foto-fotonya diedit kemudian disebar ke medsos. Kalau iya, jangan tinggalkan video ini. Saya akan mencoba memberikan tips dan juga bagaimana hasil dari yang saya dapatkan dari korban-korban, dari sharing, dari materi juga, dari informasi juga, dari apa yang sudah pernah saya alami dan kerja di perbankan ya, yang tentu tidak jauh berbeda dengan yang ada di platform pinjol. Baik, kalau iya, sebelum itu saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja setelah kalian udah nyoblos pemimpin di 5 tahun ke depan ya. Tentu kalian udah nyoblos semua kan. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, kita lanjut pada kredit pintar. Jadi teman-teman, ini sifatnya menurut saya selain saya ingin coba juga memfokuskan pada pemerintah saya bisa mendengar video ini, saya juga ingin kalian juga bisa memberikan komentar mengenai bagaimana sih cara-cara kredit pintar bekerja, supaya ketika di forum YouTube ini bisa dibaca gitu loh. Jadi harapan saya, kamu kalau nonton ini kemudian kamu adalah seorang nasabah di kredit pintar dan sekarang macet dan kemudian kamu merasa ada tindakan ilegal, aktivitas ilegal, tolong bantu diberikan komentar. Baik, kalau itu udah, nanti kita diskusikan bareng. Nah, sekarang pandangan dari saya mengenai kredit pintar. Jadi kredit pintar, saya masih ingat saya udah membahas 2 video sebelum ini tayang. Pertama soal sistem GBI ya. Bagaimana kredit pintar itu menggunakan sistem analis yang canggih yang bisa mendeteksi kualitas keuangan kalian, sistem scoring kredit kalian dan segala macam. Intinya punya analis lah, punya sistem menilai sendiri lah bagaimana kredit pintar memberikan limit, bagaimana kredit pintar meng-ACC pinjaman. Sehingga mereka punya data, katanya datanya itu bisa sampai ke data-data kondisi transaksi e-commerce kita. Itu mereka bisa itu. Dan selain itu mereka tahu nama orang tua kita, nama istri kita, meskipun misalnya di saat ngisi formulir gak mencantumkan kakak. Nah, tentu menurut saya sistem ini mereka udah punya dan cukup canggih kayak gitu. Oke, aku itu anggap sebagai sesuatu yang positif dan sebagai salah satu upaya istilahnya mitigatif ya dari pinjol supaya tidak kena istilahnya orang-orang yang ambil pinjol tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, kemudian saya dengar cerita lagi, ada salah satu nasabah didatangi oleh bill collector dari kredit pintar, dan saat datang nasabah ke FC-nya ke nasabah ini, mereka menggunakan identitas, mereka ganteng katanya kalau laki-laki kan, cowok kan, terus kemudian mereka juga rapi dan tidak ada nuansa membentak. Mereka sangat baik sekali, dan mereka mengingatkan tentang tagihan hutangnya dan segala macam. Nah, oke, setelah itu si FC lapangan ini pulang dan ya intinya meskipun si ibu ini tidak ngasih uang untuk bayar pinjamannya, tapi si FC ini biasa aja, nggak datang lagi gitu loh. Nah, kemudian dibiarkan beberapa hari, loh ternyata ada beberapa laporan yang masuk, ada diduga itu dari kredit pintar, foto anaknya dirubah, ada juga dari kredit pintar diduga foto wajahnya dirubah, telepon ke kantor, telepon ke bos-bosnya. Jadi ada dugaan seperti itu, meskipun itu hanya dugaan dan tidak bisa memastikan karena itu adalah kredit pintar. Kenapa nggak bisa memastikan? Karena nomor yang masuk, nomor yang mengingatkan itu tidak menyebut dari pinjol apa ya. Kemudian juga tidak
istilahnya tidak menyebutkan nominalnya berapa, bahkan juga dia tidak mengingatkan ketika ditanya ini dari mana, tetap aja nggak bicara. Artinya ternyata seperti yang sudah saya live-kan tadi malam, bahwa kredit pintar ini kok saya curiga itu main dua kaki. Satu sisi dia mungkin menggunakan aturan legal yang sesuai dengan OJK dalam penagihan, dalam memberikan pinjaman, dalam mengatur bunga dan semuanya. Tapi dalam konteks penagihan, saya curiga kredit pintar itu menggunakan pihak ketiga yang rata-rata pihak ketiga ini tidak mendapatkan sertifikat ataupun wewenang dari AFPI atau OJK dalam hal ini. Artinya aktivitas cara menagih yang ilegal itu masih terasa oleh nasabah kredit pintar, dan ini tidak 1-2 orang gitu loh. Bahwa tidak bisa memastikan ini kredit pintar, iya, tetapi bagaimana mungkin bisa bertolak pikiran wong punya pinjaman hanya di kredit pintar gitu loh. Jadi ada salah satu nasabah ini nggak punya pinjol lain ya, lunas, ada satu kredit pintar belum. Nah kemudian si nasabah ini curiga, ya ini dari sini. Kenapa? Karena memang satu platform ini, meskipun dia nggak ngaku gitu loh. Nah terus siapa lagi yang nagih kalau bukan kredit pintar, meskipun nggak ada bukti gitu loh. Itu dugaan yang menurut saya juga bisa jadi pembenaran. Kenapa? Karena secara akal nggak mungkin orang nggak punya piutang ke kita nagih kayak gitu kan. Nah jadi itu. Nah, kemudian soal lain lagi adalah kredit pintar nih, kalau saya telusuri itu kan salah satu investornya atau bahkan mungkin yang menggunakan skema channeling ini adalah MNC Bank MNC, atau yang kita sebut sekarang pemiliknya adalah Haritanu. Nah Haritanu ini kan orang media ya kan, tentu dia punya First Media, dia punya MNC TV ya kan, dan punya jaringan WiFi di Indonesia kan, dan tentu dia udah pengalaman di dalam perusahaannya, udah sangat pengalaman, udah pasti itu kan. Yang jelas Pak Haritanu, kenapa kok Anda membiarkan cara kerja kredit pintar ini sebrutal itu, melanggar aturan pemerintah? Jadi saya udah pernah bikin video sebelumnya, kalau ada FC di luar aturan laporkan kepada Pak Haritanu. Saya bilang begitu apa adanya. Kenapa? Ya memang nggak ada salahnya kan, saya harus menyampaikan di YouTube ini supaya mereka mendengar, supaya mereka paham gitu loh. Yang harusnya dipikirkan oleh OJK sekarang, selain kalian fokus pada bagaimana mengatur dan juga memberikan sanksi terhadap orang-orang pelaku industri pinjol yang kemudian tidak sesuai dengan aturan, ya berantaslah juga joki-joki yang bertebaran hari ini. Jadi kalau Anda tahu, joki-joki itu mengklaim dirinya itu usahanya resmi, kemudian joki-joki ini live di TikTok, di Instagram, bahkan di YouTube juga, dan banyak yang kemudian terjebak dan hanya punya utang di situ. Seperti yang terjadi sekarang di Jawa Barat, itu kurang lebih data per tahun ini, pinjol legal yang beredar di Jawa Barat untuk orang Jawa Barat itu sudah 41 triliun. Dan di Jawa Barat ini termasuk pengguna pinjol tertinggi di Indonesia, dan banyak sekali korban pinjol yang akhirnya melakukan tindakan bundir dan lain-lain, tidak paham apa sih sebetulnya pinjol dan bagaimana cara menyelesaikannya. Karena tidak paham itulah kemudian mereka panik, takut dan segala macam, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya harus kita antisipasi. Dan saya setuju dengan Golkar yang baru-baru ini sudah bukan baru, sudah setahun ini sih, kalau nggak sejak November itu sejak Oktober ya, apa September gitu, itu sudah melakukan posko
posko dari Partai Golkar itu, saya bukan orang partai ya, saya garis bawahi, saya bukan orang partai, saya juga tidak mendukung partai-partai apapun. Yang jelas saya hanya tahu bahwa yang lagi buat posko dan peduli terhadap kondisi sosial masyarakat yaitu Partai Golkar di Jawa Barat. Jadi DPD Partai Golkar di Jawa Barat hari ini itu sedang membuka posko untuk korban-korban pinjol, korban-korban penipuan investasi bodong, korban-korban pinjol ilegal dan segala macam. Dikasih tahu caranya melunasi, kalau nggak lunas seperti apa, tanpa harus melakukan tindakannya. Dan ini sebetulnya harus ditiru oleh oleh partai-partai yang lain menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita nunggu pemerintah yang tahu sendiri kan, pemerintah apalagi yang beberapa hari ini kena penangkapan bahwa ternyata di kementerian itu, di Komdigi itu ada salah satu menantu keponakan presiden malah yang justru pelakunya gitu kan. Jadi kita kalau pakai pemerintah memang sedap amat kadang pesimis gitu loh. Jadi menurut saya yang paling pas gitu adalah mari kita gandengan tangan bareng-bareng, orang-orang jadi korban ini harus kita bantu, kita kasih edukasi minimal itu. Dan itu yang saya lakukan hari ini dengan membuat grup, dan di situ banyak yang udah paham dan pintar dan saling koreksi seperti itu. Dan buat kalian yang nonton video ini dan masih punya masalah di sisi pinjol, silakan kalian boleh masuk grup kami ya. Dan kesimpulan dari video kali ini adalah bahwa yang pertama, saya ingin menyuarakan kepada Kredit Pintar untuk untuk menyalahkan diri saya, dugaan saya bahwa Kredit Pintar itu melakukan dua kaki gitu loh. Coba itu disalahkan. Dengan cara apa? Dengan cara kamu buktikan bahwa Kredit Pintar tidak seperti itu. Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.